Seorang atlet Indonesia yang menggetarkan Liga Voli Korea dengan prestasi luar biasa, justru disingkirkan secara mengejutkan. Ini bukan sekadar kekecewaan. Kabar mengejutkan datang dari dunia voli Korea Selatan yang langsung membuat gelombang besar di Indonesia. Protes keras hingga ajakan boikot dilontarkan oleh para volimania di tanah air, yang merasa sangat kecewa dengan keputusan kontroversial dari KOFO, organisasi penyelenggara voli Korea Selatan. Semua ini bermula dari satu nama yang kini bukan hanya sekadar atlet, tetapi sudah menjadi ikon, Megawati Hangestri. Nama Megawati Hangestri langsung menjadi perbincangan panas usai KOFO merilis daftar pemain terbaik, atau Best Seven untuk musim 2024 hingga 2025. Mengejutkan, nama Megatron, begitu Megawati akrab dijuluki, tidak tercantum dalam daftar tersebut. Padahal, jika bicara soal kontribusi, konsistensi, bahkan pencapaian pribadi, Megawati jauh lebih dari layak untuk masuk ke dalam jajaran elit tersebut. Bagaimana tidak? Megawati adalah sosok sentral dalam kebangkitan tim Jungkwanjang Red Sparks. Sebuah tim yang telah tertidur selama lebih dari 13 tahun, kini bangkit dan menembus partai final V-League. Dan siapa yang berada di garis depan perjuangan itu? Ya, Megawati. Tak hanya menjadi penyerang tajam, ia juga menjadi inspirasi di lapangan, memompa semangat dan memperlihatkan karakter seorang pemimpin sejati. Megawati bukan hanya berkontribusi secara kolektif, tetapi juga secara individu. Sepanjang musim, ia mencatatkan berbagai rekor yang mencengangkan. Konsistensinya yang luar biasa membuahkan gelar MVP, Most Valuable Player, pada 2 putaran, yakni putaran ketiga dan keempat musim ini. Sebuah pencapaian yang tak bisa dianggap remeh, terlebih dilakukan oleh pemain asing di tengah dominasi pemain lokal, dan asing lainnya yang sudah lebih dulu merajai liga tersebut. Sayangnya, perjuangan keras dan kerja tanpa lelah itu seakan-akan terhapus begitu saja. Tidak ada nama Megawati di daftar Best Seven. Yang lebih ironis, dua rekan setimnya di Red Sparks, Reum Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter, masuk dalam daftar tersebut. Sementara tim lawan, Pink Speeders, yang keluar sebagai juara, turut menyumbangkan dua nama yakni Kim Yeon Koong dan Annelise Fitzi. Untuk posisi opposite, diberikan kepada Giselle Silva, sementara Lim Myung Ok didapuk sebagai libero terbaik. Publik Indonesia, khususnya volimania, langsung bereaksi keras. Mereka memadati kolom komentar di berbagai akun media sosial milik KOFO dengan ungkapan kecewa, marah, dan mempertanyakan objektivitas pemilihan pemain terbaik. Tak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk berhenti mengikuti akun resmi KOFO, bahkan mengajak volimania lainnya untuk melakukan aksi boikot. Media Korea Selatan pun ikut menyoroti kejadian ini. Salah satunya adalah Sports Han, yang secara khusus melaporkan betapa hebohnya reaksi dari penggemar voli Indonesia. Ini bukan lagi sekadar protes, ini adalah bentuk cinta dan loyalitas terhadap seorang atlet yang telah memberikan segalanya, tetapi justru diabaikan oleh sistem. Apa yang membuat ini semakin ironis adalah kenyataan bahwa meskipun Megawati gagal mempersembahkan gelar juara, ia telah meninggalkan warisan besar bagi Red Sparks. Dalam satu musim, ia tidak hanya mencetak poin demi poin penting, tetapi juga membangun hubungan emosional yang kuat dengan para penggemar. Megawati menjelma menjadi simbol harapan, simbol perubahan, dan simbol perjuangan yang nyata. Fakta bahwa ia diabaikan oleh KOFO jelas menyisakan tanda tanya besar. Apakah ini karena ia adalah pemain asing? Ataukah ada faktor lain yang tidak terlihat oleh publik? Yang jelas, publik Indonesia tidak tinggal diam. Mereka menuntut keadilan. Mereka menuntut pengakuan. Karena bagi mereka, Megawati adalah pemain terbaik, tak peduli apa kata statistik atau penghargaan resmi. Kehebohan ini bahkan bisa berdampak jangka panjang. Bisa jadi kepercayaan volimania terhadap Liga Voli Korea Selatan akan menurun drastis. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pergeseran dukungan atau minat terhadap liga lain yang dianggap lebih adil, dan terbuka terhadap kontribusi pemain dari berbagai negara. Di balik semua ini, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Megawati telah menang, bahkan tanpa trofi. Ia menang di hati para penggemarnya. Ia menang dalam membuktikan kapasitasnya sebagai atlet profesional. Dan yang paling penting, ia menang dalam menunjukkan bahwa perjuangan dan dedikasi sejati tidak selalu membutuhkan validasi dari sebuah penghargaan. Narasi tentang Megawati ini adalah cerita tentang keberanian, tentang seorang perempuan dari Indonesia yang menembus batas negara, dan membuktikan bahwa kualitas tak mengenal asal.
Ini adalah cerita tentang bagaimana semangat dan kerja keras bisa mengubah wajah sebuah tim dan menyentuh hati ribuan, bahkan jutaan orang. Kini, mata dunia tertuju pada langkah selanjutnya. Akankah Kovo memberikan klarifikasi? Akankah mereka mengubah sistem penilaian mereka? Atau justru memilih bungkam dan membiarkan badai ini berlalu begitu saja? Satu hal yang pasti, suara Volley Indonesia telah terdengar, dan mereka tidak akan berhenti sampai keadilan untuk Megawati ditegakkan. Untuk Megawati dan timnya, kalian telah mengukir sejarah, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam hati dan jiwa para pencinta olahraga. Teruslah melangkah, karena dunia melihat. Dan bagi para Volleymania, semangat kalian adalah bahan bakar yang membuat cerita ini hidup dan menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Kenapa Megawati Hangestri yang mencetak ribuan poin untuk Red Sparks malah tidak masuk daftar pemain terbaik? Dan kenapa keputusannya meninggalkan Korea bikin Kovo ketakutan? Nama Megawati Hangestri kembali jadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di jagat media sosial. Meski kini ia sudah tak lagi membela tim Red Sparks, namanya tetap menggema kuat. Keputusan mengejutkan datang dari pevoli asal Jember ini ketika ia memilih untuk tidak memperpanjang kontrak bersama klub kebanggaannya di Liga Voli Korea. Ya, Megawati memutuskan untuk mundur, bukan karena performa yang menurun, tapi karena alasan yang jauh lebih dalam dan emosional, keluarga. Setelah 2 musim penuh dedikasi dan perjuangan, Megawati memilih pulang. Bukan ke klub lain, bukan ke kompetisi yang lebih tinggi, tapi pulang untuk berada lebih dekat dengan sang ibu tercinta. Keputusan itu menuai reaksi beragam. Banyak penggemar dan pemerhati voli merasa kehilangan sosok yang selama ini jadi nyawa Red Sparks. Bagaimana tidak, sejak awal bergabung, Megawati sudah menjelma menjadi kekuatan utama klub asal kota Daejeon itu. Tak perlu waktu lama bagi Megawati untuk membuktikan diri. Pada musim perdananya di Liga Voli Korea, ia mencetak lebih dari 736 poin. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi pendatang baru. Dan tak berhenti di situ, pada musim keduanya, Mega justru tampil makin menggila. Ia membukukan lebih dari 1020 poin dari babak reguler hingga ke partai final. Angka yang bukan hanya tinggi, tapi juga mencerminkan dominasi. Namun sayangnya, catatan mengagumkan itu tampaknya belum cukup untuk mendapatkan pengakuan dari Federasi Bola Voli Korea. Ketika pengumuman resmi daftar Best Seven Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025 dirilis, nama Megawati tak ada di sana. Tidak ada. Padahal performanya begitu konsisten, bahkan luar biasa. Yang mengejutkan, hanya 2 nama dari Red Sparks yang masuk ke daftar elit tersebut. Yeom Hyeseon sebagai setter dan Vanja Bukilic di posisi outside hitter. Sementara Megawati, yang selama ini dikenal sebagai opposite hitter andalan, harus merelakan tempatnya direbut oleh Giselle Silva, top skor babak reguler musim ini. Memang, statistik tidak bisa bohong, tapi semangat, pengaruh, dan dampak seorang pemain di luar angka pun seharusnya jadi pertimbangan. Kekecewaan pun tak bisa dibendung. Gelombang protes datang bukan hanya dari penggemar lokal, tapi juga dari netizen Indonesia. Mereka ramai-ramai mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan terhadap keputusan Kovo. Sosok Megawati bukan hanya penting untuk Red Sparks, tapi juga bagi pertumbuhan popularitas Liga Voli Korea. Dalam 2 musim terakhir, jumlah penonton, interaksi media sosial, dan minat terhadap Liga meningkat drastis, salah satunya berkat kehadiran Megatron julukan untuk Megawati Hangestri. Saking ramainya protes, akun resmi Instagram milik Kovo sampai menonaktifkan kolom komentar pada unggahan daftar Best Seven. Ya, sebuah tindakan yang justru mempertegas bahwa keputusan itu memang kontroversial. Para netizen menilai bahwa Megawati hanya dimanfaatkan sebagai alat promosi. Mereka menyayangkan bagaimana perjuangan dan kontribusinya tidak dihargai layaknya pemain lokal atau pemain asing lainnya. Tentu saja, ini menjadi tamparan bagi banyak pihak. Apakah Megawati selama ini hanya dijadikan wajah promosi demi meraup pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia? Apakah performa luar biasa selama 2 musim tidak cukup untuk mendapatkan tempat di antara 7 pemain terbaik? Apakah hanya karena ia bukan pemain lokal atau bukan bagian dari arus utama, maka kontribusinya bisa diabaikan begitu saja? Terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, Megawati telah mengukir sejarah. Dalam 2 musim, ia tidak hanya mencetak ribuan poin, tapi juga ribuan penggemar baru untuk Liga Voli Korea.
Ia menginspirasi banyak anak muda Indonesia untuk berani bermimpi, untuk tampil di panggung internasional, dan membuktikan bahwa atlet dari negara berkembang pun bisa bersinar terang di antara bintang-bintang dunia. Kini, setelah keputusan besarnya untuk kembali ke tanah air, kita bisa melihat sisi lain dari Megawati. Sosok yang tak hanya kuat di lapangan, tapi juga lembut dan penuh cinta sebagai anak. Ia memilih keluarga di atas popularitas. Ia memilih pulang, bukan karena menyerah, tapi karena tahu di mana prioritas sejatinya berada. Dan meskipun namanya tak ada di daftar Best Seven musim ini, di hati para penggemarnya, Megawati tetaplah pemain terbaik. Bahkan mungkin, jauh lebih dari itu. Ia adalah simbol keteguhan, kerja keras, dan keberanian untuk menentukan jalan hidup sendiri. Tidak semua orang berani menolak kontrak besar, meninggalkan sorotan, dan kembali demi orang tua. Tapi Megawati melakukannya. Semua pencapaian Megawati bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Mungkin suatu saat nanti ia akan kembali ke Liga Internasional. Mungkin dengan klub baru. Mungkin dengan semangat yang lebih membara. Tapi satu yang pasti, nama Megawati Hangestri akan selalu dikenang. Bukan karena penghargaan yang tak diberikan, tapi karena kontribusi dan ketulusan yang tak bisa dibeli. Jadi, untuk kamu yang menyaksikan video ini, mari kita tunjukkan dukungan untuk Megawati Hangestri. Bagikan video ini, beri komentar dukungan, dan pastikan kita tidak membiarkan perjuangan luar biasa seorang Megawati berlalu begitu saja. Karena di balik setiap smash dan servis tajamnya, ada kisah inspiratif yang layak disuarakan ke seluruh dunia. Megawati mungkin telah meninggalkan Red Sparks, tapi percayalah, semangatnya masih membara di hati kita semua. Dan untuk itu, ia tidak butuh trofi untuk membuktikan siapa dirinya. Ia sudah menjadi juara, di lapangan dan di kehidupan nyata. Siapa sangka doa seorang muslimah di tengah lapangan voli Korea bisa mengguncang dunia dan mengubah aturan Liga Asia? Sosok ini bukan cuma main, tapi memecah batas. Megawati Hangestri, sang Megatron dari Indonesia, kembali mencetak sejarah yang membuat kita semua patut bangga. Namanya tidak hanya bergema di tanah air, tapi juga mengguncang dunia olahraga Korea Selatan. Siapa sangka, seorang muslimah berhijab dari tanah Jawa kini menjadi pusat perhatian di negeri ginseng. Megawati bukan sekadar atlet voli biasa. Dia adalah simbol kekuatan, ketekunan, dan kebanggaan Indonesia di panggung dunia. Megawati terbang tinggi, bukan hanya dengan smashnya yang bertenaga, tetapi juga dengan nilai-nilai yang ia bawa. Hijab yang ia kenakan tak menjadi halangan, justru menjadi ciri khas yang membedakannya dari pemain lain. Warga Korea Selatan mengidolakannya, bukan cuma karena permainannya yang luar biasa, tapi juga karena aura dan kepribadiannya yang memikat. Bayangkan, seorang muslimah dari Indonesia bisa jadi primadona di Liga Voli Korea Selatan. Ini bukan hal biasa, ini luar biasa. Julukan Megatron bukan datang dari angin lalu. Nama itu diberikan karena kekuatan pukulan Megawati yang di atas rata-rata. Powernya tak hanya bikin lawan gentar, tapi juga membuat para jurnalis luar negeri terpukau. Bahkan, seorang jurnalis Korea terang-terangan menyebut hanya satu nama yang ada di benaknya ketika bicara soal pemain paling berpengaruh di V-League, Megawati Hangestri. Menurutnya, Megawati bukan hanya meramaikan liga, tapi benar-benar mengubah cara pandang dunia terhadap V-League. Dahsyat, bukan? Tapi tunggu dulu, rahasia Megawati tidak hanya terletak pada fisik dan tekniknya. Ada kekuatan spiritual yang ia bawa ke dalam lapangan. Dalam banyak video yang beredar di media sosial seperti X, dulu dikenal sebagai Twitter, tampak Megawati selalu menggerakkan bibirnya sebelum servis atau smash. Ternyata, ia sedang bersyalawat. Ya, amalan sunnah yang ringan, tapi dampaknya luar biasa. Ia mengucapkan, Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad, wa, ala ali Sayyidina Muhammad. Menurut pengakuannya, ia membaca syalawat ini sejak set pertama hingga set kelima. Ini menjadi sumber kekuatan dan ketenangan baginya. Inilah yang membuat Megawati begitu spesial. Ia tidak hanya tampil sebagai atlet hebat, tapi juga membawa nilai-nilai Islam yang menyejukkan. Dalam dunia yang sering menomorduakan spiritualitas, Megawati justru menjadikannya sebagai fondasi utama. Dan hasilnya, prestasi demi prestasi ia torehkan. Bukan hanya mengharumkan nama pribadi, tapi juga bangsa dan agama. Keberhasilannya tidak berhenti di pengakuan media Korea. Dampaknya lebih luas dari itu. Karena performa cemerlang Megawati,
Kuota pemain Asia di V-League yang tadinya terbatas hanya untuk beberapa negara Asia Tenggara, kini diperluas untuk seluruh Asia. Artinya, lebih banyak atlet dari berbagai negara di Asia kini punya kesempatan untuk berkompetisi di Liga Elit Korea. Semua karena Mega. Luar biasa, Megawati telah membuka pintu baru bagi para pemain muda dari Asia, terutama dari Indonesia. Ia menjadi inspirasi yang membuktikan bahwa kerja keras, keyakinan, dan keberanian membawa identitas diri bisa membawa hasil luar biasa. Tidak mudah menjadi minoritas dalam liga besar, apalagi tampil mencolok. Tapi Megawati melakukannya dengan elegan, penuh percaya diri, dan tetap rendah hati. Yang menarik, meski berada di spotlight dan dielu-elukan banyak orang, Megawati tetap sederhana. Ia tidak silau dengan ketenaran. Justru ia semakin religius, semakin rajin dalam amalan-amalan spiritualnya. Di tengah hingar-bingar sorotan media, ia masih sempat memperkuat koneksi vertikalnya. Inilah sisi Megawati yang membuat kita semua bangga. Sosoknya seolah berkata, kamu bisa sukses di dunia, tanpa harus meninggalkan langit. Di Korea, Megawati bukan hanya atlet, tapi juga simbol persahabatan antara dua negara. Ia menjadi duta tak resmi yang memperkenalkan budaya dan karakter bangsa Indonesia ke publik Korea. Lewat aksinya di lapangan, ia mengenalkan semangat juang, kerja keras, dan dedikasi orang Indonesia. Lewat hijab dan salawatnya, ia mengenalkan Islam yang damai dan penuh cinta. Tak heran jika kini Megawati menjadi topik hangat di banyak tayangan olahraga Korea. Dalam sebuah acara olahraga yang ditayangkan oleh Sports and Plus, presenter acara dengan tegas menyebut, Mega adalah kekuatan. Mega mengubah V-League. Kalimat itu bukan pujian kosong. Itu adalah pengakuan atas dampak besar yang ditimbulkan Megawati. Bukan hanya pada timnya, tapi juga pada sistem liga secara keseluruhan. Sebagai generasi muda, kita seharusnya tidak hanya sekadar mengidolakan Megawati. Lebih dari itu, kita harus meneladani semangatnya. Bahwa menjadi sukses itu bukan soal meninggalkan jati diri, tapi justru membawanya dengan bangga kemanapun kita pergi. Megawati telah membuktikannya. Ia tidak bersembunyi dari identitasnya sebagai muslimah. Ia justru menjadikan identitas itu sebagai kekuatan. Kini, nama Megawati Hangestri menjadi simbol semangat baru bagi atlet-atlet Indonesia. Ia membuka jalan bagi generasi berikutnya untuk bermimpi lebih tinggi dan berani tampil beda. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Mega bisa bersinar di Korea, mengapa kita tidak? Jadi, buat kamu yang nonton video ini, jangan hanya terpukau dengan smash kerasnya atau selebrasi kemenangan timnya. Pahami juga bahwa di balik semua itu, ada kekuatan yang lebih dalam, keyakinan, doa, dan perjuangan. Itulah kekuatan sejati Megawati Hangestri. Dan semoga, semangat itu bisa menular ke kita semua. Mega, terima kasih telah menjadi cahaya dari Indonesia untuk dunia.